saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu. Shalom teman-teman Jail Kids, bertemu lagi bersama Pre Ranger. Hari ini Pre Ranger akan menemani kalian di ibadah online Jail Kids Higher Than Ever. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya guys. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah Jail Kids-nya Tuhan. Berkati anak-anak di situ Tuhan, agar mereka bisa berceria sepanjang ibadahnya Tuhan, dan mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan sempurna Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let's go. Kak Sarah. Kak Giri. Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa udah hari Minggu lagi nih. Berarti kalau udah hari Minggu ada apa nih Kak Sarah? Ada apa ya Kak? Kalau udah hari Minggu berarti udah ada Joel Kids Online Service. Yeay. Nah, Kak Geri dan Kak Sarah kali ini bakal ngajak adik-adik buat memuji dan menyembah Tuhan. Bener gak Kak Sarah? Bener Kak. Tapi kalau misalnya syarat memuji dan menyembah Tuhan itu pertama harus apa nih Kak? Tahu nggak Kak? Harus ada sukacita Kak. Sukacita. Dan juga ada damai sejahtera Kak. Semua buah roh deh Kak. Tapi Iya, Kak. tapi sebelum itu juga kita mungkin mau berdoa dulu ya Kak ya. Oke, Kak. Kita mau menyembah Tuhan dulu, habis itu kita memuji Tuhan lebih lagi, oke? Oke. Oke, yuk semuanya. Dengerin doanya Kak Giri ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menemani kami Tuhan dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, tapi sebelum itu kita mau penyembahan dulu ya Kak Sarah ya. Oke Kak.
hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mengikuti jalan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Dimanapun kami pergi, biarlah Engkau selalu bersama-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu bersama kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya tetap fokus ke Tuhan. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Roh Tuhan, datanglah sekarang, penuhilah hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan, ubahkanlah hatiku. Ubahkanlah hatiku. Sama-sama kita bilang, ubahkanlah hatiku. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, benar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan lebih lagi. Dan nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan kami keceriaan Tuhan dan sukacita Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, ayo kita semua memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi ya Kak Sarah ya. Oke Kak. Semua ikutin doanya Kak Giri sama Kak Sarah ya. Semua tepuk tangan di atas kepala dulu dong. Sama-sama kita bilang apa? Ku cinta Tuhan dalam sekali. Semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan dong. Syukur, ku mau bersyukur. Karena apa sih? Karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Sama-sama kita lompat yuk adik-adik. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Kita mau puji namanya, ku puji namamu setiap hari. Semua tepuk tangan di atas kepala lagi dong. Semua masih pada semangat ya gak Kak Sarah? Semangat dong Kak. Bener banget. Ikutin gerakannya Kak Sarah sama Kak Giri lagi ya. Ku cinta Tuhan. Cintanya segimana sih? Dalam sekali. Semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Kita mau mengucap syukur. Syukur, ku mau bersyukur. Bersyukur karena apa sih? Karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Sama-sama kita lompat lagi. Tuhan Yesus, Kau sangat baik,
kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu setiap hari. Semua kita mau tepuk tangan. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Semuanya tepuk tangan di atas kepala dong. Kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu setiap hari. Semuanya siap lompat ya adik-adik. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Kasih setiamu apa? Kekal selamanya. Tuhan Yesus, kau sangat baik. Ku puji namamu setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Ku puji namamu setiap hari. Sekali lagi dong. Ku puji namamu apa adik-adik? Setiap hari. Semua kembali tepuk tangan di atas kepala lagi dong. Wah, hebat-hebat ya anak-anak Joel Kids ya, Kak. Hebat dong, Kak. Bener banget. Yeay. Udah pada capek belum adik-adik? Belum ya? Karena Belum, habis ini Kak. kita bakalan lanjut ke musik selanjutnya ya, Kak. Lagu selanjutnya ya, Iya, Kak. Kak. Oke. Wah, yuk semuanya kita lebih semangat lagi memuji dan sembah Tuhannya. Oke? Oke, Kak. Oh ya Kak Sarah ya, Kak Sarah Oke, semangat Kak. ya? Semangat dong, Kak. Oh, adik-adik juga harus semangat ya. Yuk, semuanya kita ikutin gerakannya Kak Giri sama Kak Sarah ya. Siap? Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Jadi apa lagi tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Apa adik-adik? Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku tinggikan. Yuk semuanya adik-adik Kak Giri aja buat tepuk tangan di atas kepala lagi. Muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena apa? Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi tiada apa adik-adik? Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari apa adik-adik? Dari cinta-Mu Tuhan. Sekali lagi. Dari cinta-Mu Tuhan. Yeay. Wah,
kita udah tadi muji sembah Tuhan ya Kak Sarah ya. Iya, Sekarang Kak. kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya Kak Sarah, sebelum firman ya Kak Sarah ya. Kak Sarah siap? Siap, Kak. Kalau Kak Sarah siap, Kak adik-adik juga harus siap juga ya. Oke, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita fokusin hati kita ke Tuhan. Oke, kita udah tadi muji dan sembah Tuhan. Sekarang ayo kita menyembah Tuhan dengan serius. Gak ada yang lihat kanan kiri. Gak lama kok. Semuanya ikutin Kak Kiri sama Kak Sarah ya. Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Ya Tuhan, Kau sangat berarti bagi kami. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Yuk, tetap arahkan hati kita ke Tuhan. Tuhan sangat menginginkan kita loh adik-adik. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Ya Tuhan, Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan, yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau ya Tuhan. Buat kami Tuhan makin mencintai-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Semuanya, Tuhan Yesus, buatlah kami Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Yuk sama adik-adik. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Buatlah kami Tuhan makin mencintai-Mu Tuhan. Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kuatku, dengan segenap kuatku.
Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sangat senang sekali Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati hamba yang ingin mendengar. Dan tanamlah benih firman-Mu ke dalam hati kami Tuhan. Supaya menjadi tanah yang subur Tuhan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Dan menyerahkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Ketemu lagi sama Kak Klar nih. Udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, semoga kita semuanya siap ya untuk mendengarkan pesan yang dari Tuhan. Minggu lalu siapa yang sudah mendengarkan kebaktian online Joel Kids? Siapa? Saya. Betul banget, ceritanya tentang apa? Ayo adik-adik Joel Kids. Sudah dengar ceritanya? Iya, minggu lalu kita sudah dengar tentang Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan mendapatkan apa? Mendapatkan Roh Kudus, diberi Roh Kudus oleh Tuhan, berupa lidah-lidah api. Nah, hari ini Kak Klar mau ajak adik-adik semua yang sudah mendengarkan kebaktian online Joel Kids untuk belajar lebih lagi. Kita mau kenalan sama Roh Kudus nih. Mungkin adik-adik Joel Kids sering nih ya dengar Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi mungkin ada yang belum kenal banget nih sama Roh Kudus. Sebenarnya siapa sih Roh Kudus? Apa sih yang Roh Kudus lakukan buat hidup kita? Apa sih yang Roh Kudus kerjakan di hidup kita? Oke, kita mau sama-sama dengarkan ya adik-adik ya. Kita mau sama-sama mendengarkan ceritanya. Adik-adik duduk yang tenang, boleh ambil Alkitabnya, boleh ambil catatannya. Oke, siap adik-adik Joel Kids? Pasti siap dong. Biar semangat semuanya bilang Joel Kids. Yes, I am. Oke, kita baca dulu di ayat yang pertama. Di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kira-kira menuruti perintahnya siapa? Betul banget, menuruti perintahnya Tuhan. Tapi nih adik-adik ya, kalau Kak Klar boleh jujur, Kak Klar boleh curhat nih ya. Ketika kita menuruti perintah nih ya adik-adik, ada satu perintah. Adik-adik, susah ya kalau kita harus menuruti semua perintahnya. Bener gak? Bener gak? Ya kan? Nih ceritanya kayak gini nih adik-adik. Adik-adik pernah renang? Pernah ya? Mungkin kalau di kolam renang itu ada batasnya. Yang sini hanya kedalaman yang kurang dari 1 meter. Yang sebelah sini kedalamannya lebih dari 1 meter. Terus habis gitu udah diperingatkan nih adik-adik ada perintahnya. Oke. Nggak boleh ya kamu melewati batas ini. Soalnya yang batas ini nanti ke sini kolamnya tambah dalam. Tapi kita ini nih sukanya penasaran. Ketika sudah ada perintah, sudah ada peraturan, kita kadang sukanya iseng. Wah, kayaknya seru nih kalau aku melewati batas nih. Ya kan? Bener nggak? Susah kan kalau ada perintah, kalau sudah ada peraturan tuh kadang kita tuh malah suka ngelanggar loh adik-adik. Bener gitu nggak? Betul apa betul? Pasti betul ya. Sama. Tadi kan ada ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Mungkin susah ya adik-adik ya. Tapi tenang adik-adik. Semuanya di sini mengasihi Tuhan? Semuanya di sini cinta sama Tuhan Yesus? Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Tangannya diangkat dua-duanya. Nah, kalau gitu gak usah bingung adik-adik. Jangan berasa aduh susah Kak. Nanti aku gak bisa menuruti semua yang Tuhan pengen dari hidup aku. Semua perintahnya Tuhan tuh aku gak bisa nurutin Kak. Tapi aku tuh mau mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Tenang adik-adik. Tuhan sudah mengirimkan roh penolongnya buat kita. Yaitu roh kebenaran. Yaitu apa? Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Nah, kita sudah kenal yang pertama nih adik-adik.
Siapa sih Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang pertama apa tadi? Roh Kudus adalah roh penolong. Betul banget. Penolong itu seperti apa ya? Kira-kira, bentar. Nih, Kak Klar punya apa ini? Kak Klar punya penggaris. Kadang adik-adik kalau disuruh buat garis lurus, kalau tanpa penggaris bisa nggak ya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa rapi ya adik-adik ya. Terus apalagi nih? Bolpen. Kalau disuruh nulis, terus tiba-tiba nulis di kertas, kita nggak punya bolpen. Apakah kita bisa nulis? Nggak mungkin bisa. Terus apakah kalau ini apa ini? Nih. Kak Klar punya penghapus. Ini bisa juga jadi menolong kita loh adik-adik. Kalau kita salah nulis, terus habis gitu kita mau hapus, ini bisa dipakai. Tapi kalau tanpa ada barang-barang ini, ketika disuruh buat garis lurus tanpa penggaris, apakah bisa? Nggak bisa. Apakah bisa nulis di kertas kalau kita nggak punya bolpen atau pensil? Nggak bisa. Terus, apakah kita bisa menghapus tulisan kita yang salah kalau tanpa ada penghapus? Pakai tangan gitu? Nggak mungkin bisa ya adik-adik ya. Nah, hidup kita juga sama adik-adik. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Yang pertama, karena apa? Karena mungkin tadi itu, untuk mengikuti semua peraturan, untuk mengerti hatinya Tuhan tuh pengennya apa sih dari hidup kita. Kita itu kadang nggak tahu kalau kita nggak punya Roh Kudus. Tapi Tuhan bilang apa? Dia mengirimkan rohnya untuk kita, untuk membantu kita mengerti apa yang Tuhan kita mau. Untuk membantu kita mengikuti semua yang Tuhan kita mau. Karena kita mau apa? Kita mau membuat hatinya Tuhan Yesus itu selalu disukakan. Kita mau buat hatinya Tuhan Yesus itu selalu gembira. Kita nggak mau buat Tuhan Yesus itu sedih. Sudah mengorbankan jiwanya, sudah mengorbankan tubuhnya untuk disalib. Tapi kita buat Tuhan jadi sedih lagi. Kita nggak mau. Nah, saatnya di sini kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita, adik-adik. Untuk membantu kita, untuk mengerti nih. Apa sih yang Tuhan kita mau? Nanti Roh Kudus yang akan bantu kita. Karena Roh Kudus itu sangat dekat sama Tuhan. Kakak punya satu cerita nih adik-adik. Mungkin adik-adik tahu namanya Esther. Ratu Esther tahu ya adik-adik ya? Pasti semuanya tahu. Esther itu disuruh sama Mordekai untuk menemui Raja Ahasiweros. Untuk mengganti ratu yang bernama Ratu Wasti. Esther pun datang ke istana. Tapi sebelum bertemu dengan Raja Ahasiweros, Esther melakukan persiapan-persiapan ya adik-adik. Ada satu pelayan di istana itu namanya Hegai. Esther mengikuti semua yang Hegai suruh. Dia mengikuti apa sih yang dipersiapkan. Apa sih yang harus dilakukan. Esther nggak ngelawan, Esther tetap nurut. Akhirnya Esther mandi dengan wangi-wangian, badannya dilulurin dengan wangi-wangian. Dan ketika saatnya Esther untuk bertemu dengan raja, apa yang terjadi adik-adik? Apakah raja mau berkenan menerima Esther? Betul banget. Esther pun dipilih. Raja berkenan dengan Esther. Esther dipilih untuk menggantikan ratu. Kenapa sih kok Esther bisa? Ini salah satunya gara-gara si Hegai loh adik-adik. Hegai mempersiapkan semuanya. Karena Hegai tahu apa yang disukai oleh raja. Makanya Esther dipersiapkan sesuai dengan keinginan raja. Roh Kudus pun juga seperti itu adik-adik di hidup kita. Dia menjadi penolong, memimpin kita. Dia menyertai kita setiap saat. Untuk mengerti apa yang Tuhan kita mau. Ya kalau kita mau jalan sendiri, menurut Kak Klar, nggak mungkin adik-adik. Kayak tadi kalau mau buat garis lurus, nggak mungkin kalau tanpa ada penggaris sama. Kalau kita nih hidup kita mau mengandalkan diri kita sendiri, kita mau mengandalkan kepintaran kita sendiri, tanpa pewahyuan, tanpa hikmat. Wah,
Kayaknya kita punya kebenaran sendiri, padahal itu bukan kebenarannya dari Tuhan. Yang ada, kita akan mentolerir semua dosa, kita akan boleh marah. Gak apa-apa lah marah, ini kan demi kebaikan. Padahal kan Tuhan bilang apa? Boleh gak kita marah? Gak boleh. Makanya kita harus mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita. Nah, yang kedua nih adik-adik. Siapa sih Roh Kudus? Tadi kan Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dilanjut adik-adik. Ada roh penolong yang akan diberikan kepada kita. Dan akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi kita belajar yang kedua, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Oke, sebelum kita lanjut, coba lihat dulu ya di sini ya, kita mau tebak-tebakan dulu nih. Adik-adik tahu kan kalau di jalan raya itu semuanya ada lampu-lampu lalu lintas? Ada? Nah, ini ya coba ya ada di gambar sini ya. Coba lihat, kalau lampunya warna merah berarti tandanya apa? Adik-adik tahu nggak? Betul banget, kita harus stop. Kita nggak boleh jalan. Kalau lampunya kuning, mungkin kita boleh jalan pelan-pelan, hati-hati ya. Karena sebentar lagi mau lampunya merah. Kalau lampunya hijau, apa? Iya, kita boleh tancap gas dan kita bisa jalan. Itu lampu lalu lintas adik-adik. Mungkin nanti ada yang tulisan S terus dicoret. Berarti tandanya kita nggak boleh berhenti. Terus ada huruf P. Tandanya apa? Kita boleh parkir di situ. Nah, itu semua adik-adik dibuat untuk apa? Untuk semuanya di jalan itu rapi. Coba bayangin kalau nggak ada lampu lalu lintas yang tadi warna merah, kuning, hijau. Terus nggak ada peraturan boleh stop nggak nih? Parkirnya harus di mana? Terus boleh belok kanan nggak? Boleh belok kiri nggak? Kalau nggak ada itu semua, apa ya yang terjadi kira-kira di jalan raya? Aduh, mungkin ada yang motornya ketabrak, mobilnya ada yang tabrakan, ada yang naik sepeda, udah ditabrak sama mobil yang ngebut. Wah, berantakan banget ya. Nah, makanya Roh Kudus diberikan oleh kita itu untuk mengingatkan kita untuk apa adik-adik? Mengingat ada perintah. Mengingat ada kebenaran yang harus kita taati. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk hidup di dalam dunia ini. Tadi benar kan adik-adik semuanya mau mengasihi Tuhan kan? Ketika semua orang di sini di dunia ini mengasihi Tuhan dan mau mengikuti aturannya. Wah, pasti semuanya damai sejahtera ya adik-adik ya. Semuanya bergembira ya, nggak ada yang sedih, nggak ada yang merasa dirugikan. Sama, adik-adik pernah nggak ngerasain gini? Tiba-tiba adik-adik merasa ada sesuatu yang ganjel nih di hatinya adik-adik ketika adik-adik tahu adik-adik melakukan kesalahan. Misalnya, tiba-tiba adik-adik diajak sama temennya untuk nyontek. Boleh nggak sih nyontek? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Tapi terus diajakin, nggak apa-apa. Gurunya kan nggak ngeliat. Sir sama Miss-nya kan lagi lihat sana tuh, lihat belakang. Nggak apa-apa kamu nyontek bentar aja. Terus, ya adik-adik nyontek deh. Tapi perasaannya di sini, hatinya adik-adik tuh nggak tenang. Aduh, aku kok nyontek ya. Aduh, aku ngelanggar nih perintahnya Tuhan. Pernah ngerasa itu? Nah, adik-adik tahu, di situ Roh Kudus sedang bekerja di hatinya adik-adik. Adik-adik diingatkan tentang kebenaran bahwa mencontek itu nggak boleh. Mungkin adik-adik marah, sesekali adik-adik marah. Terus adik-adik pulang rumah nyesel, aduh kok aku tadi marah-marah ya. Itu Roh Kudus pun juga sedang bekerja di hatinya adik-adik. Biar adik-adik ngerti kalau marah itu nggak boleh. Di situ apa yang harus kita lakukan adik-adik ketika Roh Kudus sudah bicara sama kita? Yuk, kita kembali lagi ke jalan yang benar. Kita minta ampun sama Tuhan kalau kita melakukan kesalahan.
Kita balik lagi adik-adik ya ke jalan di lalu lintas. Mungkin ada arah panah, oh ini mau ke Semarang, ke sebelah sini mau ke Jakarta. Tapi ternyata adik-adik salah, adik-adik masuknya yang ke Jakarta. Terus nggak jadi dong ke Semarang. Gimana ya caranya muternya ya? Mungkin sekarang ada yang namanya GPS ya adik-adik ya. Nanti dia akan ngasih tahu jalan yang benar lagi. Ngeril road lagi, balik lagi jalan yang benar untuk menuju ke Semarang. Sama, Roh Kudus juga seperti itu. Dia mengingatkan kita untuk balik lagi ke jalan yang benar. Tapi masalahnya, adik-adik Joel Kids mau nggak nih ngikutin lagi apa yang Roh Kudus minta? Sama dengan GPS ketika ada jalannya sudah di-reroute, udah dikasih jalan yang benar, kita mau nggak nih ngelihat jalan yang benar ini untuk jalan menuju ke Semarang? Kalau adik-adik nggak mau nurutin, adik-adik tetap ngeyel, nggak mau ngikutin, ya sama aja. Kita nggak akan sampai ke Semarang. Sama adik-adik, ketika kita nggak mau ngikutin apa yang Roh Kudus katakan buat kita nggak mungkin sampai jalan kebenaran. Kita nggak bisa masuk ke jalan kebenaran dan kita nggak bisa masuk ke surga. Karena kita apa? Karena kita nggak mau taat. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Roh kebenaran di dalam hidup kita. Oke? Nah, masih ada lanjutannya. Roh Kudus satu lagi nih. Apa sih yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita? Bentar ya adik-adik ya, Kak Klar ambil Alkitab dulu. Adik-adik juga boleh deh ambil Alkitabnya. Bentar ya. Oke, Kak Klar udah bawa nih Alkitabnya. Udah, adik-adik udah buka Alkitabnya di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nih lanjut ya ayat 27-nya ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, adik-adik, jadi yang ketiga nih, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita? Siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh penghibur buat hidup kita. Jadi yang dikatakan Tuhan memberikan roh penghibur di dalam hidup kita. Kita nggak usah takut, kita nggak usah sedih. Ketika kita merasakan kesedihan, ketika kita merasakan nggak ada siapapun yang menemani kita, nggak ada siapapun yang mendengarkan semua cerita kita. Kita ingat, kita punya Roh Kudus, roh yang diberikan Tuhan buat kita. Kita boleh cerita loh adik-adik sama Roh Kudus. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan memberikan penghiburan buat kita. Bahkan dijanjikan apa? Penghiburannya, damai sejahteranya itu lebih besar dari siapapun di dunia ini. Karena itu yang mau kita percayai. Ketika kita punya masalah, kita sampaikan masalah kita curhat sama Tuhan. Apa sih yang buat kita sedih? Apa sih yang buat kita kok merasa gagal? Karena Tuhan berikan itu semua buat kita. Sayang banget gak sih Tuhan sama kita adik-adik? Ya kan? Jadi adik-adik harus ingat lagi ayat yang tadi di Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita kembali mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Kita turuti semua perintahnya. Nah, adik-adik, Kak Klar mau tanya nih. Di sini semuanya punya sahabat nggak? Adik-adik punya teman baik nggak di sekolah, mungkin di rumah? Mungkin Kak, teman baikku itu mamaku. Atau Kak, teman baikku itu papaku. Kak, teman baikku kakakku atau adikku. Gak apa-apa adik-adik. Tapi benar-benar yang mengerti adik-adik. Yang sayang sama adik-adik. Ada punya?
Iya, bener banget. Nah, Roh Kudus itu seperti sahabat kita. Dia mau menyertai kita kapan saja. Yang mau mendengarkan semua cerita kita. Yang mau menolong kita. Yang mau mengajari kita. Kalau kita salah, ditegur. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu tadi bukan benda kayak penggaris gini ya. Roh Kudus juga bukan kayak bolpen atau penghapus yang hanya benda mati. Tapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Pribadi yang bisa kita ajak komunikasi. Pribadi yang kita bisa ajak ngobrol. Kita bisa berdoa. Kita bisa tanya apapun sama Roh Kudus. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak salah jalan? Supaya jalannya kita itu selalu di jalan yang benar. Mungkin kalau nanti ada kesalahan, kita tanya sama Roh Kudus, kita kembali lagi ke jalan yang benar. Karena Roh Kudus itu sangat pengen kita itu bahagia. Kita itu nggak sedih, kita itu di jalan yang benar. Adik-adik pernah tahu ceritanya Nathan sama Daud nggak? Mereka berdua kan bestie nih, temenan, akrab. Ketika Daud melakukan kesalahan, apa yang dilakukan Nathan? Nabi Nathan apa? Mengingatkan Daud. Kamu melakukan kesalahan loh. Padahal pertamanya Daud nggak ngerti kalau dia melakukan kesalahan. Ketika Daud menempatkan Uria di garis paling depan. Karena Daud mengingini istrinya Uria. Tapi Nathan mengingatkan Daud. Daud, kamu tuh melakukan kesalahan. Adik-adik nanti boleh baca ceritanya. Itu yang sahabat kita lakukan. Kalau kita punya sahabat yang baik ya gitu. Kalau kita ngelakuin kesalahan, kita diingetin. Tapi masalahnya nih adik-adik. Adik-adik mau nggak buat sahabatnya adik-adik sedih? Enggak ya. Roh Kudus pun juga bisa sedih. Tadi kan Kak Klar bilang, Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu seorang pribadi. Dia juga bisa sedih. Apa sih yang membuat Roh Kudus sedih? Ketika kita berontak, ketika kita menghujat, ketika kita nggak mau nurut. Itu yang buat Roh Kudus sedih. Kalau adik-adik punya roh, ada yang berontak, nggak mau nurut, menghujat, berarti tandanya adik-adik punya apa? Nggak mau. Berarti nggak mau nurut, tandanya keras kepala. Kalau dibilangin ini salah loh. Ya Kak, aku tahu ini salah. Tapi besok diulangin lagi. Terus kalau misalnya, hayo maafin ya temennya ya. Gak mau, dia sudah salah sama aku. Semuanya apa? Kepahitan ada di dalam hidup kita. Kita gak mau seperti itu. Kalau kita melakukan itu semuanya marah-marah, semuanya memberontak, gak ngerti artinya kebenaran. Gak mau ditolong. Kalau sedih ya biarin hidup kesedih aja. Gak mau ngerti. Ada yang menghibur adik-adik, gak mau bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Nanti lama-kelamaan Tuhan akan sedih. Kita membuat Roh Kudus sedih. Gak mau juga kan adik-adik membuat Tuhan sedih? Ya. Kalau gitu, hari ini kita sudah belajar. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, yuk kita menaati semua perintahnya. Roh Kudus akan memberikan roh penolong, roh kebenaran, dan roh penghiburan buat kita. Supaya kita apa? Bisa di jalan yang benar. Supaya kita bisa selalu menuruti perintahnya. Ya adik-adik, sekarang semuanya tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Kita mau minta biar Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudusnya buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pesan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami mengerti, Tuhan, betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sudah memberikan Roh-Mu sendiri, Tuhan, kepada kami. Seorang pribadi yang menolong kami, yang mengingatkan kami akan kebenaran. Dan Roh yang menghibur kami ketika kami membutuhkan penghiburan, ketika kami mengalami kesulitan. Ada Engkau Tuhan yang Kau berikan kepada kami.
Kami mau Tuhan untuk selalu berkata bahwa Engkau Roh Kudus adalah sahabat kami yang selalu menyertai kami dalam setiap waktu. Terima kasih ya Bapa, terus hadir di dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami sedikit pun. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman Jawa Kids, ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Yuk teman-teman Jawa Kids, kita bersama berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan dan presiden kami Tuhan, agar bisa membuat salah benar. Oke, salah benar. Apa nih? Teman-teman Jawa Kids, mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Teman-teman Jawa Kids, apa namanya? Mari kita berdoa Oke. bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Teman-teman Jawa Kids, mari kita berdoa. Teman-teman Jawa Kids, mari kita bersama berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden Indonesia Tuhan, berikan kesehatan, hati takut akan Tuhan, dan hikmat, agar bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan agar bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau berdoa. Amin. Shalom teman-teman, Jawa Kids sudah mengeluarkan album keempat berjudul Faithful God. Lagunya seperti ini loh. Hubungi nomor di bawah ini untuk segera mendapatkan album Jawa Kids keempat. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Oke adik-adik Jawa Kids semuanya, kita sudah mendengarkan pesan Tuhan, kita sudah menyanyikan pujian dan penyembahan untuk Tuhan juga. Sekarang kita mau mengakhiri kebaktian online hari ini. Semuanya sekarang tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Kita mau minta berkat Tuhan yang lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan semua pesan-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Izinkan kami untuk selalu menyembah-Mu dan memuji lewat hidup kami Tuhan. Engkau yang berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu kesehatan Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu sukacita dan berkat yang dari-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jagai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Jawa Kids. Apa kabar kalian hari ini? Kalau kalian luar biasa, katakan yes! Oke. Kak Zipora, hari ini kembali lagi di segmen kita Kak. Apa ya Kak? Bifan. Betul banget. Dan hari ini adalah episode pertama Bifan di 2024. Wah, seru banget. Iya dong. Nah Kak, hari ini kita kira-kira mau main apa ya? Main apa ya? Adik-adik tahu nggak mau main apa? Sebelum itu, gimana kalau kita panggil adik-adik Jawa Kids yang lain yuk? Oke Kak. Biar lebih rame, biar lebih seru lagi Kak. Betul. Yuk sama-sama kita panggil ya. 1, 2, 3. Mana Kak? Mana sih? Loh. Oh, di sini. Sini. Ayo sini. Nah. Astaga. Wah, hari ini kita mau main apa ya? Yuk dengerin Main apa Kak Zipora ya. Hari ini kita mau main susun hurufnya. Susun hurufnya
Gimana tuh Kak cara mainnya? Kalian tahu nggak? Kalian Kira-kira tahu nggak caranya gimana? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Oke, Kak Sibora bakal jelasin ya. Oke. Pertama-tama kita bakal dapet satu huruf. Boleh minta dulu Kak hurufnya? Iya. Jadi ini adalah contoh hurufnya. Jadi kalian semuanya bakal dapet satu huruf kayak gini dan kalian harus kalungin seperti ini. Lalu nanti kalian harus susun hurufnya. Jadi kata-kata gitu ya Kak? Jadi kata-kata. Ada time limitnya nggak Kak? Ada Kak. Jadi time limitnya adalah 1 menit. Jadi selama 1 menit itu kalian harus nyusun sebanyak-banyaknya kata. Oke. Mudah. Mudah. Oke. Oke, ada di rumah paham? Tapi Kak, ini Kak? kan kurang seru ya, cuman ada Joel Kids yang main. Gimana kalau kita panggil kakak-kakak Bifan untuk join main bareng? Wah, boleh juga tuh. Oke ya, yuk kita panggil 1, 2, 3 lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Ting! Wah, kakak-kakak Joel Kids udah ada. Di sini ada siapa nih? Ada Kak Kak Lois, ada Kak Shirley, Halo Kak Shirley. ada Kak Steffi, Kak Steffi. lalu ada Kak Sela, dan yang Sela. terakhir ada Kak Uli. Yeay. Yeay! Ayo Kak kita berdiri, kita mau main bareng-bareng. Oke, kira-kira Kak Sibora mau tanya dulu nih sama adik-adik Joel Sini, Kak, Kids. sini, Kak. Kalian siap gak nih buat main? Siap. Kalian yakin bakal menang gak? Loh, jangan pesimis. Terus kakak-kakak Bifan, siap gak? Siap gak? Oke. Siap. Oke. Oke Kak, tanpa lama-lama lagi kita mau main susun hurufnya. Yeay! String. Oke, Kak Sasa udah dapat hurufnya, Kak Sibora juga udah. Kali ini kita mau coba buat ada Joel Kids dulu, baru nanti buat kakak-kakak Bifannya. Let's go, sudah mulai? Sudah siap semuanya? 1, 2, 3, go! Ayo. Singa, oke, satu kata. Gas, Ayo. gas. Ayo. Dua. Dua. Ayo. Sin. Ayo, jangan keluar. Oke, 3 kata ya, nasi katanya. Sin. Oke, berarti. 4 kata, ini artinya dosa ya guys ya. Sang apa? Sang itu apa? Oh, boleh Kak, San, boleh? Boleh lah. Boleh? Lanjut? Oke, itu bukan kata. Boleh lagi, boleh. Sing. Oh iya, Sing. sing. Oke. Oke. Bernyanyi boleh. Ada 5 kata. Ayo 5 kata. Apa lagi? Seng apa? Aku udah pakai. Boleh Kak? Boleh seng? Boleh, ayo cepet, boleh. Ayo. 6 kata ya, seng. Apa lagi? Ayo. Ayo. Sudah 1 menit. Ayo. Masih udah. Ayo. Sudah. Kamu sini. Kamu sini. Nggak bisa, geng. Geng. Oke, 7 kata ya adik-adik. Boleh nanti kalau artinya di bawah ini ya. 7 kata. Nggak ada T-nya. Oh iya. Apa ya? Ayo, lagi. Lagi. Gas. Aduh, tinggal 10 detik lagi. 15 detik lagi. Nice. Bisa nggak? NAIS. Nggak bisa. Tuh baru 7 huruf. Ini bisa dong. Yuk. 7 huruf. 5 detik lagi. Siang. 7 huruf. 2, 1. 8. Oke, 8 huruf. 8 huruf ya. Dari adik-adik Joel Kids sudah dapat 8 huruf. Udah baca ya. Tadi sini Kak Sasa mau tanya. Tadi ada kata apa aja coba? 1. Singa. Nasi. Gas. Sin. Sing. Seng. Apa lagi? Siang. Oh, siang. Satu lagi?
Ayo. Kalau kalian nggak bisa gain. Oke, udah ada 8 huruf dan kata-katanya juga keren-keren ya. Mereka pinter banget nyusun katanya dengan sangat baik. Bener banget Kak. Cuman Kak, Ya Kak, nanti kakak-kakaknya kira-kira gimana ya? apakah bisa mengalahkan Apakah bisa adik-adik mengalahkan? Jewel Kids atau malah di bawahnya? Nah, iya. Aduh, mari kita saksikan Langsung kita lebih saksikan lanjut aja ya. ya. Oke, bye. Kita ke kakak-kakak Bifan. Oke, Kak Zipora. Kita udah dapat huruf yang berbeda buat kakak-kakak Bifan. Wah. Kira-kira Kak Stevi bisa nggak ngalahin adik-adik Jewel Kids? Bisa nggak? Oh, belum tahu. Iya. Ya udah kita pasangin dulu ya satu-satu ya. Biar mereka bisa bermain lebih cepat. Permisi Kak. Oke, ini kayak itu ya Kak, piala gitu ya Kak ya. Anu medali. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mau hitung dari 1 sampai 3. Langsung kita mulai ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3, go! Ayo. Ayo. Mikan. Oke, 1 kata. Mika. 2 kata. Ika, 2 kata. 2 kata. 2 kata. Naik, oke. Nih, kamu pergi. 3. Naik, oke, 3 kata. Lanjut. Wow, oke. 4 kata. Cepet banget nih kakak-kakaknya. Jangan didorong acaranya. 5 kata, boleh. Main. Ayo. Cina itu apa itu? Oke, 6 kata. Yuk. Mina artinya apa itu? Kak? Yang dia kita itu loh, berapa puluh Mina? Oh iya, boleh. 7. Ada lagi. Kani. Ayo, sudah 1 menit nih. 8. Wah, sudah menyaingin adik-adik Apa? loh. Kain. 9. Lagi. Ayo, lagi 30 detik lagi nih. Apalagi ya? Apalagi adik-adik? Manik. Iya. 10 guys, 10. Ayo, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada 15 detik lagi. Kian, pinter gue dah. Kian. Ayo, 10 detik lagi. Kian. 11. Udah 11. Oke. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Tetot. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak Bifan. Berarti Kak Zipora ini dimenangkan oleh siapa? dengan siapa? Kakak-kakak Bifan. Betul banget. Wah Kak Zipora, kita udah main seru-seruan bareng ya. Tadi ada di Jewel Kids lawan kakak-kakak Bifan ya. Tuh. Ada kata-kata singa, Ada main. manik, terus ada siang. Ada banyak tadi, Kak. banyak banget. Dan ternyata mereka keren-keren banget loh. Dapat Keren. kata 8 dan 10. 10 dimenangkan oleh kakak-kakak Bifan. Oke Kak, mungkin segitu aja dari kita. Dan juga makasih ya adik-adik yang sudah nemenin kita sama-sama Main-main bareng. Betul. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. See you. God bless you. Shalom adik-adik Jewel Kids. Wah, kita udah seru-seruan bareng yang tadi kita main. Susunlah hurufnya. Nah adik-adik, tadi teman-teman Jewel Kids sudah melawan kakak-kakak Bifan. Kira-kira firman yang bisa kita dapat apa ya? Yuk siapkan hati kita, buka telinganya dan siap yang terima yang terbaik dari Tuhan. Dari games ini kita bisa belajar adik-adik bahwa mungkin kita ingin jadi dokter, ulangan kita bagus, atau apapun yang kita inginkan mungkin nggak sesuai rencana kita. Tapi percayalah, itu semua adalah rencana Tuhan. Mungkin memang nilainya jelek, atau mungkin bagus, atau waktu kita sedih, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu
itu adalah semua rencana Tuhan. Kayak tadi, games tadi, ada kita pengen asing, malah jadi singa, malah jadi siang. Tapi itu adalah rencana Tuhan adik-adik. Tuhan akan mereka-rekakan yang jahat menjadi hal yang baik. Jadi adik-adik teruslah berpegang teguh pada firman-Nya. Seperti di Yesaya 55 ayat 8 bunyinya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Maka kakak ajak untuk selalu bersyukur tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau buruk, mau baik, semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi adik-adik jangan hanya jadi pendengar saja, tapi pelaku firman Tuhan. Kok kalian lagi merasa sedih, nilainya jelek, ingat selalu ya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Mungkin adik-adik disuruh Tuhan untuk lebih giat belajar lagi dan gak pernah menyerah dalam segala apapun yang adik-adik lakukan. Oke? Sudah gitu aja dulu deh firman kakak, karena kakak pasti percaya bahwa adik-adik sudah terima yang terbaik. Oke? Sampai jumpa minggu depan. God bless you and see you.